Halo Sobat Syariah, selamat datang di podcast Suara Syariah. Ruang di mana kita berdialog santai, namun tetap inspiratif dan menyuarakan perubahan harapan dan pencerahan. Saya Ilma selaku host pada hari ini, dan saya di sini tidak sendirian. Di sini kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari sosok yang luar biasa. Bersama kita seorang ustadz sekaligus mantan pimpinan jaringan Jamaah Islamiyah yang kini menjadi simbol hijrah ideologi dan agen perdamaian, Ustadz Parawijayanto. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ustadz, boleh bagaimana kabar hari ini Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begini Ustadz, kalau dari teman-teman maupun orang-orang di luar sana itu masih banyak yang penasaran Ustadz terkait bagaimana awal Ustadz bisa bergabung di dalam organisasi Jamaah Islamiyah, dan mungkin apa saja yang mendorong Ustadz bisa masuk dalam organisasi Jamaah Islamiyah. Mungkin bisa diceritakan singkatnya seperti bagaimana Ustadz? Silahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa alasan yang akhirnya mendorong saya untuk bisa bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Yang pertama, memang dasar-dasar ideologis, ya, artinya satu keyakinan beragama, ingin memperjuangkan agama, membutuhkan sebuah sarana perjuangan. Itu yang pertama, ya. Nah, sementara dari Jamaah Islamiyah ini menawarkan konsep jihad, ya, artinya konsep untuk mencapai tujuan daripada menegakkan agama ini dengan pola utamanya adalah masalah jihad. Jihad fisabilillah bagi seorang pemuda, jadi kan kami bergabung masih muda, zaman mahasiswa atau sesudah masih segar, ya, otomatis jiwa muda dan jiwa perlawanan itu masih membara. Berarti masa muda yang semangat berjuangnya yang masih membara, ya Ustadz? Iya, jadi pada waktu itu ditambah dengan pengetahuan agama, karena kami banyak mengkaji buku-buku pada masa itu, membaca banyak buku-buku dari Ikhwanul Muslimin, ya, Ikhwanul Muslimin, yang merupakan pergerakan di Mesir. Nah, itu ikut memompa secara ideologis untuk bergabung dengan sebuah harokah atau sebuah pergerakan yang memang membela Islam, termasuk secara optimal, yaitu adanya pembelaan dengan sarana jihad fisabilillah. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi, ya, kondisi di luar kita. Sementara kita waktu itu masih muda, yang kita lihat ada ketidakadilan atau ada kezaliman. Jadi dari masa-masa kami SMA, kemudian awal-awal kuliah, pada waktu itu sedang marak dakwah masalah kerudung, ya, masalah jilbab untuk para wanita untuk menutupi auratnya. Dan dakwah keras itu disambut dengan baik, banyak kaum putri yang ingin berjilbab, tapi pada waktu itu dari pihak sekolah karena dapat tekanan dari atas banyak melarang untuk menggunakan seragam jilbab ini, karena seragam sekolahnya memang tidak pakai jilbab. Nah, sehingga terjadi banyak benturan, ada beberapa siswa dikeluarkan. Intinya tekanannya sangat berat, ya. Meskipun di masa sekarang ini sudah sangat-sangat longgar sekali, ya, artinya itu buah dari perjuangan dakwah di masa itu, yang sekarang buahnya bahkan polisi atau tentara wanita pun banyak yang menggunakan jilbab, atau bahkan seragamnya seperti polisi memang ada jilbabnya. Nah, ini kan buah di masa sekarang. Nah, kondisi ini kan memicu perlawanan kita. Kemudian yang kedua, pada waktu itu juga ada peraturan untuk semua organisasi mengubah asasnya menjadi asas tunggal,
ya. Asas tunggal yang seperti apa, Ustaz? Pancasila sebagai asas tunggal, nanti asas Islam diganti dengan asas tunggal. Nah, ini juga menimbulkan semangat perlawanan, ya, semangat perlawanan. Demikian juga ada kondisi-kondisi di mana pada masa itu ada kejadian-kejadian yang berdarah, ya, misalnya kasus Tanjung Priok, ya, dan sebagainya, yang akhirnya kita merasa umat Islam ini banyak ditekan, ya kan, banyak terdolimi, ya, banyak ketidakadilan. Nah, kami yang waktu itu masih muda, ya, ikut bangkit ingin melawan ini semua, ya. Maka kami butuh sarana. Nah, waktu mahasiswa pertama kali sarana yang kita temukan namanya NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Nah, maka kami bergabunglah dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung lebih dahulu kepada NII. Namun dalam perjalanannya, dengan seiring bertambahnya ilmu, kita menemukan beberapa hal yang menurut tinjauan ilmu yang kita miliki pada waktu itu agak menyimpang dari syariat. Nah, sehingga akhirnya kita mulai merenungkan kembali, ya, seperti misalnya contohnya pernyataan bahwa ini jamaatul muslimin. Nah, seolah ini jamaah yang lain berarti keliru, kan? Nah, sementara di literatur kita baca yang ada sekarang ini bukan jamaatul muslimin, tapi jamaah min ba'dil muslimin. Jadi ini ya sama, orang berhak punya jamaah-jamaah, tapi bukan mutlak itu jamaatul muslimin. Yang zaman dulu memang tunggal, yang lainnya kalau tidak bergabung ya mati jahiliyah. Tapi itu kan jamaahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang nggak bisa satu jamaah mengklaim dirinya seperti jamaahnya Rasulullah SAW pada waktu itu, sehingga harus bergabung, kan begitu. Kalau nggak bergabung ya bisa mati jahiliyah. Itu contohnya, kita mulai mendapatkan hal-hal yang janggal. Nah, dari situ akhirnya kita mengikuti beberapa yang orang-orang lebih senior daripada kita, dari ustadz-ustadz yang kemudian mendirikan jamaah Islamiyah yang istilahnya mengevaluasi daripada jamaah yang sebelumnya. Nah, karena semangat perubahan berdasarkan ilmu tadi, ya, kemudian pada waktu itu semangatnya ingin berpegang kuat dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu menjadi daya tarik, ya kan, karena dalam hadis itu kan intinya ketika umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, maka yang benar itu dicirikan oleh Rasulullah SAW dengan ciri tadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, meskipun ini nanti akhirnya itu bisa juga berupa klaim, ya, kebenarannya tidak seperti itu, tapi secara teoritisnya kita harus bergabung dengan kelompok yang memang dia berpegang pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian dari situlah maka kita tertarik, oh berarti ini berdasar ilmu, kemudian berdasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berarti ini perahu ini, kendaraan ini atau saran ini berlayar menuju arah yang benar. Nah, itu yang membuat kami tertarik pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya, yang bergabung kepada JI yang baru ini juga pondok-pondok pesantren, ya, para ustadz yang kami waktu itu dari dunia kampus, ya, kita melihat nih berarti orang-orang hebat masalah agamanya saja pindah ke jamaah Islamiyah. Berarti bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa alasan, mereka dengan ilmunya memilih ya, bergabung dengan jamaah Islamiyah. Nah, disitulah kita tambah yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Mungkin sementara begitu. Oke, berarti dari gambaran misalkan yang berpedoman terkait
ahli sunnah wal jamaah, kemudian pas waktu masa itu memang yang mengikutinya itu dari kalangan santri ya Ustadz, dari kalangan pondok pesantren, itu menjadi daya tarik. Kenapa? Karena memang kalau melihat dari situ orang-orang yang bergabung di sana itu bukan tanpa alasan ya Ustadz, sudah memiliki bekal ilmu saja bergabung, seperti itu Ustadz. Iya, betul sekali. Kemudian Ustadz mungkin bisa diceritakan kapan titik balik Ustadz merasa bahwasanya ini kurang tepat di Jamiah Islamiyah. Mungkin bisa diceritakan Ustadz. Silakan. Nah, dalam perjalanannya ternyata kita menemukan ada 4 permasalahan. 4 permasalahan dalam Jamiah Islamiyah dengan sudut pandang Pareto ya. Pareto itu 20-80, artinya 20% oknum anggota Jamaah Islamiyah mengakibatkan 80% masalah untuk organisasi Jamaah Islamiyah. Jadi bukan seluruh anggota Jamaah Islamiyah melakukan masalah itu, tapi sebetulnya hanya oknum sebagiannya. Tapi akhirnya mengakibatkan citra yang buruk untuk seluruh organisasi. Artinya yang kita istilahkan tadi dengan menghasilkan 80% masalah. Nah, masalah itu satu adalah tentang sikap gulu ya, sikap berlebih-lebihan atau sikap ekstrim. Ya, sikap ekstrim ini khususnya adalah gulu fi takfir ya. Jadi bersikap ekstrim dalam mengkafirkan ya, mudah mengkafirkan, serampangan dalam mengkafirkan sesama saudaranya yang muslim. Ini masalah yang pertama kita lihat karena pengaruh satu kitab yang pada waktu itu sedang populer, namanya kitab Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Syarif yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Nah, buku ini cukup keras ya, cukup kaku dalam membahas terkait dengan masalah takfir ya, masalah mengkafirkan yang di situ dikenalkan istilah togut atau istilah ansarut togut ya. Nah, di situ dijelaskan dan kemudian dipadukan dengan kaidah barang siapa tidak mengkafirkan orang yang kafir maka dia kafir. Ikut bagian dari orang tersebut ya Ustaz. Nah, jadi akhirnya kan tertekan dia maunya akhirnya mengkafirkan. Jadinya mau tidak mau harus ikut karena biar tidak jadi kafir juga ya Ustaz. Iya, jadi langsung. Itu kaidahnya benar tapi penempatannya yang nanti salah. Nah, akhirnya digunakan untuk mengkafirkan sesama muslim dengan mudah. Padahal menurut yang benar nih, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, jadi takfir itu kan ada 2, takfir mutlak atau takfir am dan takfir muayyan. Kalau takfir am atau takfir mutlak itu tugasnya dai, dia nggak memvonis orang, dia hanya menceritakan perbuatan apa yang termasuk kafir. Nah, jadi orangnya nggak divonis, cuma dia kasih tahu kalau orang begini-begini maka dia kafir. Ini boleh, nggak ada korbannya, nggak ada yang divonis kan. Nah, itu dakwah namanya, supaya orang dengan setelah tahu perbuatan seperti ini adalah kafir maka dia tidak terjebak ke situ. Nah, sementara untuk takfir muayyan, takfir yang spesifik memvonis pada seorang individu, itu bukan tugas semua orang, tapi aslinya tugasnya qadhi, hakim ya. Kalau hakim sudah memvonis baru dia bisa dieksekusi. Nah, untuk takfir muayyan itu ada syarat-syaratnya, harus ditinjau lengkap nggak syarat-syaratnya, terpenuhi nggak syarat-syaratnya tersebut. Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa divonis kafir. Yang kedua harus ditinjau mawani'nya, namanya faktor-faktor penghalang untuk bisa divonis kafir. Ada nggak faktor penghalang tadi? Kalau ditemukan berarti dia nggak bisa divonis kafir. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ketika orang nggak memahami yang disebut dengan dobitut takwir, yaitu tata cara atau aturan main untuk bisa mengkafirkan sesama muslim, akhirnya dia pikir
mengkafirkan tuh otomatis. Jadi baca ayat atau hadis tentang perbuatan kekafiran langsung divoniskan pada sesama muslim. Jadi dari Quran atau dari hadis langsung otomatis kepada vonis orang. Nah, inilah munculnya ekstremitas. Nah, kita melihat ini masalah harus diselesaikan, ya. Yaitu apa? Bagaimana solusinya manhajul sunnah wal jamaah? Ternyata dari takfir mutlak atau takfir am menjadi takfir muayyan itu tidak otomatis, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya dan harus ditinjau faktor-faktor penghalang untuk bisa divonis kafir. Ini kalau kita uraikan panjang sekali, tapi intinya itu harus diperhatikan, bukti bahwa berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dengan memperhatikan syarat dan faktor penghalang tadi, otomatis menjadi moderat, ya, menjadi tidak mudah mengkafirkan orang. Iya, tidak ekstrim dalam mengkafirkan. Itu yang pertama, masalah yang kita lihat. Yang kedua adalah al-irhab, artinya mulai melakukan tindakan-tindakan teror, ya. Teror itu artinya tindakan yang bisa membuat orang lain takut. Nah, dengan melakukan amaliat-amaliat pengeboman yang tekniknya pun menakutkan, yaitu dengan aksi bom bunuh diri, ya, dengan jumlah tonase bahan peledak yang besar sehingga ledakan itu luar biasa dan korbannya pun jadinya banyak. Nah, hal ini karena yakin bahwa itu adalah cara jihad, ya, jadi yakin untuk perjuangan, ya Ustaz. Untuk perjuangan. Sementara ketika dievaluasi lebih lanjut, korbannya belum tentu sasarannya tepat. Ya kan, misalnya bom kedutaan besar Australia, ngebomnya di pinggir jalan, akhirnya korbannya orang yang lewat di pinggir jalan, dan itu mayoritasnya muslim, dan nggak tahu urusan dengan masalah yang dipermasalahkan oleh para teroris ini. Ya, ada orang yang sedang mengantar istrinya baru hamil, tiba-tiba bom meledak, ada hujan kaca akibat ledakan itu, dianya sendiri juga terkena, pecah istilahnya serpihan besi yang terlempar kemana-mana, menancap di matanya, istrinya sendiri tulang punggungnya patah. Nah, ini semua ketika dicek di tes ternyata muslim juga. Sementara korban yang jadi sasaran yaitu orang bulenya sendiri malah minim, kan begitu. Nah, ini kan bermudah-mudah melakukan teror itu juga dilarang dalam agama, karena tujuan daripada agama bukan menteror orang. Jadi dilarang membuat orang lain menjadi takut sehingga lari dan nggak suka sama Islam. Nah, melakukan teror ini nggak jauh-jauh daripada mudah juga mengkafirkan sesama muslim. Artinya ketika kelompok lain sudah dianggap tidak menerima pendapatnya, berbeda pendapatnya, nah kadang-kadang dianggap sah-sah saja untuk memeranginya. Inilah teroris, ya kan. Nah, kalau berdasar dengan surat Al-Anfal ayat 60 tentang ayat i'dad, ya, tentang menakuti musuh, itu di ayat berikutnya 61-nya itu i'dad di situ bukan untuk harus perang, karena di situ disebutkan ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in janahu lisalmi fatsnahlah, jika mereka itu cenderung pada perdamaian, maka kamu harus cenderung pada perdamaian itu. Jadi meskipun sudah i'dad, tujuannya bukan harus perang. Bahkan ayat berikutnya bukan langsung ke ayat perang, tapi justru diarahkan ke ayat perdamaian. Jika musuhmu meskipun kamu sudah i'dad tapi mengajak berdamai, maka ambillah pilihan yang perdamaian. Nah, ini kalau utuh jadi moderat, ya. Kalau nggak utuh jadi radikal. Berarti harus melihat secara utuh, ya, harus Ustaz? Utuh, tidak yang setengah-setengah. ya. Jadi
saya langsung bicara obatnya supaya nggak mengajarkan radikalnya, tapi supaya kalau utuh ternyata menjadi moderat, ya kan, cenderung pada perdamaian. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan yang sah, yang disebut dengan radikalisme, ya, atau bahasa Arabnya sering diistilahkan juga dengan tatoruf atau toruf, ya. Nah, tapi cara mengubahnya, ini masalahnya, cara mengubahnya karena ingin menggunakan tadi jihad fisabilillah, ini tidak ditinjau akibatnya. Nah, jadi harusnya satu perbuatan itu sebelum dilakukan harus juga dilakukan yang disebut dengan fikih ma'alat, ya, fikih prediksi. Ya, harus diprediksi dulu kalau ini kita lakukan akibatnya apa. Berarti jangka panjang ya? Jangka panjang ya, belum terjadi tapi sudah dikalkulasi. Betul. Nah, kalau nggak dikalkulasi akhirnya main sembarangan lakukan, setelah akibatnya terjadi baru bingung, ya kan, baru sedih, baru menyesal, ya kan. Nah, ada satu kaidah. Jadi ketika ingin mengubah ini kan karena pikirannya ini ada kemungkaran, maka harus dirubah, harus diperbaiki. Nah, menghilangkan kemungkaran, tapi jika justru menghasilkan kemungkaran yang lebih besar atau menghasilkan kemudaratan yang lebih besar, maka kewajiban menghilangkan kemungkaran itu jadi gugur, bahkan bisa jadi malah menjadi haram. Nah, usaha yang mengubah sistem pemerintahan yang sah, ya, yang dibela oleh kaum muslimin mayoritas, ya, seperti misalnya NKRI ini kan didukung oleh NU, Muhammadiyah, Persis yang mayoritas, sementara tanda petik yang diistilahkan dengan organisasi terorisnya kan minoritas, jumlahnya nggak banyak. Akhirnya kan dia menyerang kaum muslimin itu sendiri, karena nggak rela dirubah. Kaum muslimin yang sudah menyepakatinya, yang sudah mendukungnya, ini akan membela juga. Akhirnya kaum muslimin berhadapan dengan kaum muslimin. Ini kan kemungkaran yang lebih besar, kemudaratan yang lebih besar. Maka kewajiban tersebut bisa gugur. Artinya bersabar dulu dengan kondisi yang sekarang, daripada dirubah malah menjadi lebih buruk, ya, lebih mungkar, lebih mudarat. Ini kaidahnya. Nah, artinya ketika dia tidak memperhatikan fikih ma'alat tadi atau fikih prediksi, fikih untuk memikirkan akibat-akibatnya, maka dia akan bertindak radikal, ya, main perang-perang aja, main menghidupkan jihad berdarah-darah, padahal lawannya adalah sesama kaum muslim itu sendiri. Nah, otomatis akan kehilangan situasi keamanan, akan kehilangan situasi perdamaian. Padahal aman itu nikmat Allah yang luar biasa, ya kan, damai itu nikmat Allah yang luar biasa. Betul. Terasanya kalau itu hilang. Ya, kalau masih ada kadang-kadang nggak dihargai, tapi nanti kalau udah hilang baru terasa betapa nikmatnya hidup tuh kalau aman, betapa nikmatnya hidup tuh kalau ada perdamaian. Betul. Nah, itu yang ketiga. Makanya ini kan masalah yang penting. Nah, yang keempat, al-unfu atau terjemahnya kekerasan. Nah, pada waktu itu JI di Poso, jihad mulai menurun, ingin menghidupkan lagi. Nah, beberapa oknum yang termasuk Pareto tadi melakukan mutilasi kepada siswi SMK non-muslim. Ketika ditanya apa alasan kamu melakukan itu, ini biar orang non-muslim marah, akhirnya menyerang kaum muslimin, sehingga akhirnya terjadilah jihad fisabilillah, kan. Kalau diserang pasti juga membalas, kan, gitu. Nah, artinya sebabnya, gara-garanya itu dibuat, direkayasa supaya api jihad muncul lagi. Ini kan cara berpikir radikal, artinya merekayasa akibat. Nah, padahal jihad ini kan nggak boleh direkayasa, makanya disebut fisabilillah, perang suci. Artinya kalau sebabnya memang sudah sesuai syar'i, yaitu misalnya agama diganggu, agama dibatasin,
kaum muslimin didolimi, diusir atau disiksa atau dipenjara tanpa sebab yang jelas ya, maksudnya tidak ada tindak kriminal yang jelas, maka jihad di situ syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi kaidahnya kan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum dalam hal ini termasuk jihad itu boleh berlaku kalau sebab-sebabnya itu muncul. Kalau nggak sebab-sebabnya nggak muncul, ya nggak boleh. Apalagi sebabnya dibuat-buat ya Ustaz. Nah, apalagi sebabnya dibuat-buat. Jadi sebab muncul itu sebab yang memang muncul alami ya, bukan direkayasa. Betul. Jadi kedolimannya bukan direkayasa, tapi kedoliman itu memang terjadi sehingga perlu membela diri. Ya. Karena membela diri alatnya adalah ya namanya jihad fisabilillah tadi. Nah ini menjadikan blunder ya. Jadi ingin menegakkan syariat tapi dengan cara meruntuhkan syariat itu sendiri kan. Karena membunuh wanita meskipun non muslim tidak boleh, membunuh dengan cara mutilasi juga tidak boleh. Artinya ingin menegakkan syariat dengan cara meruntuhkan syariat itu sendiri. Ini luar biasa. Nah, artinya kan dari situ secara Pareto ya 20-80 berarti ada masalah. Nah, berarti tujuan agama jalbul masoleh wadarul mafasid, mendekatkan kepada kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan tidak tercapai. Yang tercapai sebaliknya, justru mendatangkan mudarat, menjauhkan dari maslahat. Kemudian tujuan maqasidus syariah yaitu ada 5, menjaga agama malah diruntuhkan. Ya kan tadi pengen menegakkan syariat tapi dengan cara meruntuhkan syariat, karena citra Islam jadi buruk dengan adanya aksi teror itu. Orang jadi nggak suka sama Islam, pikirnya Islam yang ngajarin kayak gitu. Nah, padahal Islam agama perdamaian, ya, agama yang adil, tidak suka mendolimi. Itu yang pertama dari maqasidus syariah. Yang kedua, menjaga jiwa. Nah, malah hobinya menghilangkan jiwa, ya, tanpa perhitungan yang matang, ya, berani menghilangkan jiwa. Ini yang kedua, artinya melanggar juga kalau tindakannya justru menghilangkan jiwanya sendiri. Misalnya aksi bunuh diri kan juga bunuh diri kan, dirinya, jiwanya sendiri dikorbankan, jiwa orang lain juga dikorbankan. Yang ketiga, tidak menjaga akal. Kenapa? Akibat daripada tindakan-tindakan mereka bisa mati, akhirnya keluarganya bisa stres, ya kan, di penjara sekian tahun juga keluarganya bisa stres. Artinya ini merusak akal dia sendiri. Kadang-kadang karena aturan main yang ekstrim, samina wa ta'na, akhirnya akalnya nggak hidup, ya, akhirnya suka bertindak irasional juga, melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Artinya akalnya jadi nggak dipakai, ya, karena kalau dia menggunakan akalnya, dia akan melakukan fikih fa'alat tadi, fikih prediksi tadi kan. Akhirnya nggak mengasah akalnya juga. Nah, ini masalah. Nah, kemudian tidak menjaga keturunan, ya. Jadi ketika dia di penjara, ya, keturunannya tidak bisa dididik dengan sempurna, ya, ada yang kurang. Ibunya mendidik sendirian juga akan kesulitan. Anaknya tidak dididik oleh bapaknya juga akan kesulitan. Dari segi ilmu pendidikan tuh ada yang kurang. Demikian juga misalnya dia nggak di penjara, dia lari-lari jadi DPO, meninggalkan keluarganya, sama aja. Pendidikan yang jadi tanggung jawabnya mendidik keluarga juga jadi hilang. Nah, ini masalah. Akhirnya tidak menjaga keturunan, atau kadang-kadang karena dia pergi, akhirnya di satu kota kawin, nanti di kota lain nikah lagi, tapi habis nikah karena selari ditinggal lagi. Nah, akhirnya ya keturunannya kembali lagi tidak
tidak terpelihara dengan baik, tidak terbina dengan baik. Nah, itu tidak menjaga keturunan, tidak menjaga harta juga demikian, banyak merusak harta orang. Ya, nah, itu juga tidak sesuai dengan tujuan syar'i, apalagi dilakukan di waktu-waktu aman, bukan di medan pertempuran, kan begitu. Nah, ini semua masalah. Nah, satu aktivitas yang berupa organisasi seperti JI, kalau ternyata hanya menjauhkan dari mudarat, menjauhkan dari maslahat dan mendatangkan mudarat, dan kemudian bertentangan dengan maqasidus syariah yang 5 tadi, ya maka kegiatan itu harus dihentikan, karena akhirnya itu bukan menegakkan syar'i, kan begitu. Nah, apalagi secara kaidah untuk menghilangkan kemungkaran juga tidak sesuai dengan kaidahnya, memaksakan justru akhirnya melanggar syar'i. Nah, maka dia harus berhenti. Nah, dengan pertimbangan itulah akhirnya dengan ilmu dan kesadaran, ya aktivitas organisasi Jamaah Islamiyah ini harus kita hentikan. Nah, seperti itu kira-kira, insya Allah, Pak, secara singkatnya. Tadi berarti yang terkait 20 dan 80 ya Ustadz? Ya. Nah, itu kan kalau dilihat lebih dalam sepertinya itu lebih ke oknum ya Ustadz? Oknum, karena 20 kan artinya menggambarkan bukan seluruhnya, ya. Betul. Nah, oknum artinya hanya, ya itu kan teori Pareto ini kan teori kasarnya. Jadi dia dari penelitiannya dia bahwa di sebuah organisasi itu yang berulah itu biasanya cuma 20% orang. Sama aja, kalau itu prestasi juga begitu. Di organisasi itu prestasi yang 80% di organisasi itu hasilnya hasil kerja 20% orang saja, bukan semuanya bekerja, ya kan? Nah, keburukan juga begitu. Sebetulnya masalah-masalah yang muncul di sebuah organisasi itu tidak lepas daripada problem maker yang jumlahnya sebenarnya sekitar 20% orang saja, bukan seluruh orang jadi problem maker. Betul. Nah, itulah jadi bahasa kita bukan generalisir, tapi memang faktanya kalau sudah jadi 80% masalah kan artinya beban itu berat sekali. Nah, jadi ketika sarananya sudah tidak bisa mengantarkan kepada tujuan, ya harus ditinggalkan, kan gitu. Tapi tujuannya nggak boleh ditinggalkan. Jadi tujuannya untuk menegakkan agama ini kan tujuan yang benar sebetulnya. Betul. Nah, itu tetap dijaga. Cuman kendaraannya kalau memang sudah tidak bisa mengantarkan kepada iqamatuddin, ya harus ditinggalkan. Gitu, Mbak. Oke. Dari yang misalkan salah satunya tadi yang terkait ekstrim, kemudian ada salah satu tadi disebutkan Ustadz terkait mutilasi dan lain-lain, kan secara tidak langsung itu memberikan citra yang kurang baik buat jamaah Islamiyah. Nah, mungkin bisa disampaikan Ustadz, karena citra yang kurang baik tersebut, pandangan orang-orang terkait tersebut, sekiranya orang-orang yang di luar, apa sih yang orang-orang di luar tuh nggak tahu terkait jamaah Islamiyah sendiri Ustadz? Kan karena citra tersebut, padahal di dalamnya tidak sepenuhnya seperti itu tuh, mungkin bisa diceritakan Ustadz? Ya, tadi kenapa saya menggunakan teori Pareto, sebetulnya secara tidak langsung saya menyampaikan bahwa memang itu tidak dilakukan oleh seluruh anggota JI, ya, tapi dilakukan oleh oknum JI, artinya sebagian kecil daripada JI. Artinya secara internal pun ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Betul. Tindakan yang radikal seperti itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tindakan ekstrem seperti itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi karena positioning dampak daripada perbuatan negatif itu lebih kuat, jadi positioning maksudnya apa yang tertanam di benak orang lain tentang JI, otomatis citra buruk itulah yang lebih kuat tertanam. Nah, padahal sebetulnya ada mainstream di JI yang tidak bermasalah, yang dia sebetulnya sudah ke arah moderat, tapi kalah positioningnya sama yang memberikan citra buruk tadi. Nah, salah satu yang positif yang mungkin tidak muncul adalah
ini selalu bertindak berdasarkan ilmu. Nah, artinya ada keinginan atau ada kebiasaan apa-apa itu diteliti dengan baik, dibaca lagi literaturnya, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan ilmu, sehingga meskipun pahit, kalau itu sudah dasar ilmunya kuat, ya diambil keputusan. Nah, ini kan sebetulnya aslinya sudah ada modal untuk bisa menjadi moderat, dan itu sebetulnya mainstreamnya JI, aliran utamanya JI, ya, bersikap moderat, ya, artinya ya seperti ulil albab itulah. Ulil albab itu ya orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang punya ilmu, ya kan. Nah, itulah yang belum diketahui oleh orang, ya. Jadi ada yang tidak setuju, tapi ini tidak terekspos karena positioningnya kalah tadi, dia bukan paritonya. Nah, kebiasaan positif tadi, ya, sebetulnya mainstreamnya memang cenderung ke arah moderat sebetulnya. Makanya sekarang ini setelah dibubaran, ya, kita terus tekankan bahwa kita ini dari awal sudah mencanangkan kita ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah itu kan bersikap moderat dan tawazun, seimbang. Nah, itulah nanti XJI akan kita berikan penekanan. Jadi ke depan benar-benar harus berpikir, bertindak, memecahkan masalah dengan cara-cara yang moderat. Demikian, Mbak. Berarti sebenarnya di dalamnya itu bukan semena-mena melakukan hal yang ingin dilakukan, ya Ustadz. Ada diskusi di dalamnya, ada pendalaman apa yang mau dilakukan, ya Ustadz. Iya, ya, ada decision making process, ya. Nah, dan kemudian literaturnya juga kuat. Apalagi di zaman digital sekarang ini kan mudah sekali mendapatkan literatur dengan gratis, ya, di internet misalnya, itu mudah. Nah, kemudian itu membuat JI pada waktu itu bertambah pintar, ya, sehingga selalu mengevaluasi ulang apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya, ya, bukan untuk cari kesalahan, tapi cari untuk memperbaiki ke depannya, gitu. Jadi yang sudah dulu ya sudah berlalu. Nah, yang penting ke depannya sudah kita perbaiki. Oke. Mungkin untuk podcast hari ini cukup untuk sekian, Ustadz. Ya. Sebelum kita tutup podcast pada hari ini, dari kami mungkin dari Ustadz bisa menyampaikan pesan buat teman-teman mahasiswa ataupun pendengar podcast, Ustadz. Silakan. Iya. Jadi atatoruk, ya, artinya bersikap ekstrim yang meliputi 4 hal tadi, bersikap berlebih-lebihan, ya kan, bersifat kaku, keras, tidak menghargai pendapat orang lain, kemudian lanjutannya melakukan tindakan teror dengan cara bergabung kepada organisasi teror, kemudian keinginan untuk mengubah satu pemerintahan yang sah tanpa memperhatikan kaidah-kaidah untuk bisa mengubah itu seperti apa, atau melakukan tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Itu semua termasuk kategori berpikir, bertindak, dan memecahkan masalah secara radikal. Nah, radikal ini nanti jalan buntu. Dari ke masa bisa dibuka kembali sejarah orang-orang yang radikal, pada akhirnya jalan buntu, menjadi bagian masalah, bukan menjadi bagian solusi bagi orang banyak, ya. Maka solusi kedepannya, ya, jangan tertarik dengan cara berpikir, cara bertindak, cara mencegah masalah secara radikal. Maka sesuai perintah Allah, ya, menjadi umatan yang wasaton. Jadi ciri umat Islam ini adalah umat pertengahan, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini bersifat pertengahan, dia tawazun, dia seimbang, ya. Jadi ke depan harus mengukuhkan
harus belajar, meneliti, mendalami, mempraktekkan cara berpikir, cara bertindak, dan cara memecahkan masalah secara moderat, atau yang biasa diistilahkan dengan wasitiyah. Wasatiyah. Ya, wasitiyah. Wasatiyah. Nah, wasitiyah inilah solusi ke depan. Ya. Jadi besok masa depan tuh pemenangnya wasitiyah. Ya, karena ini yang dipilih Allah menjadi pertengahan. Jadi masa depannya cerah wasitiyah ini. Ya, maka peganglah wasitiyah itu, dalamilah wasitiyah itu, amalkanlah wasitiyah itu. Jika diamalkan, dia akan menjadi bagian daripada solusi untuk orang banyak, untuk bangsa dan negara dan agama, kan? Betul. Nah, jadi kita harus menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian daripada masalah. Karena manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya, bagi manusia secara umum. Nah, itulah orang terbaik. Demikian dari kami, Pak. Masya Allah. Jadi seperti itu teman-teman podcast Sobat Syariah, bahwasanya kita itu harus moderat, harus seimbang, tidak condong secara radikal, dan manusia seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan waktu untuk podcast pada hari ini. Semoga banyak hati yang tercerahkan dan tidak salah langkah. Untuk pendengar Sobat Syariah, semoga podcast hari ini bisa jadi titik balik dalam memaknai Islam yang lebih dalam dan lebih damai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya.